Om Swastiastu. Selamat petang saudara-saudara sedharma sekalian. Kita bertemu kembali dalam acara Mimbar Agama Hindu. Semoga dalam kesempatan ini saudara-saudara sedharma semuanya senantiasa berada dalam keadaan yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Saudara-saudara sedharma yang saya muliakan, kejujuran merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap orang apabila ia ingin memperoleh kepercayaan. Orang yang telah mendapat kepercayaan dari orang lain hendaknya menjaga kepercayaan itu dengan senantiasa berperilaku jujur, terutama dalam mengemban kepercayaan yang diberikan kepadanya. Saudara-saudara sedharma, terkait dengan kepercayaan dan kejujuran, pada kesempatan ini saya akan menceritakan sebuah kisah. Mari kita simak bersama dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Di tepi sebuah hutan terdapatlah sebuah telaga yang airnya jernih dan bersih. Di telaga itu terdapat sebuah batu besar yang disucikan oleh masyarakat desa yang ada di sekitar sana. Setiap kali ada warga desa yang menyucikan diri di telaga itu, selalu melakukan persembahyangan di batu besar itu. Pada suatu hari, ada seorang pangeran yang mandi di telaga itu dan bersembahyang di batu besar tersebut. Karena hari telah sore, sang pangeran tergesa-gesa untuk kembali ke istananya, sehingga beberapa perhiasannya seperti gelang dan kalung tertinggal di tepi telaga itu. Pada malam harinya, dari dalam hutan, seekor harimau tampak berjalan menyusuri jalan di tepi telaga. Harimau melihat perhiasan-perhiasan sang pangeran tergeletak begitu saja di atas tanah. Ia kemudian mengamati perhiasan-perhiasan itu sambil bergumam sendiri. Sepertinya ini adalah benda-benda yang sangat berharga. Ya, aku tahu. Ini adalah perhiasan yang biasa digunakan oleh manusia. Aku tidak tahu kenapa manusia suka sekali memakai perhiasan. Untung saja aku dilahirkan menjadi harimau. Jadi tidak perlu menggunakan perhiasan di tubuhku ini. Tapi, tunggu dulu. Aku punya ide yang bagus. Aku akan melakukan sesuatu dengan perhiasan-perhiasan ini. Harimau lantas mengambil perhiasan-perhiasan itu. Sesaat kemudian, ia lalu mengamati keadaan di sekitarnya. Dewa kematian benar-benar memberkatiku hari ini.
Rupanya aku berada di sebuah telaga yang biasa digunakan manusia untuk membersihkan diri. Ini akan sangat memudahkanku untuk melaksanakan rencanaku. Ketika tengah menyusun rencana, tiba-tiba pendengaran harimau yang begitu awas mendengar langkah-langkah manusia. Harimau lantas bersembunyi di balik semak-semak. Dengan pandangan matanya yang tajam, harimau lantas melihat dua orang pemburu tengah berjalan sambil menyandang senjata berupa panah dan busur, pedang dan tombak. Melihat dua orang pemburu itu, dalam hatinya harimau lantas berkata, "Rupanya kali ini aku benar-benar beruntung." Kedua pemburu itu rupanya mau menyerahkan nyawa kepadaku. Aku harus berhasil memangsa kedua orang itu. Tapi bagaimana caranya? Mereka berdua membawa senjata. Salah-salah, bisa aku yang terbunuh dan menjadi hasil buruan mereka. Ya, aku punya ide bagus. Harimau lantas menyelinap perlahan-lahan dan merendamkan dirinya di air telaga. Ketika itu, kedua pemburu tadi juga hendak membersihkan diri mereka di telaga. Tetapi langkah mereka terhenti karena melihat harimau tengah terpekur memejamkan mata sambil berendam di air telaga. "Astaga! Ada harimau di telaga itu! Ayo kita lari!" "Hei, tenang. Ia tengah berendam di telaga. Sebaiknya kita pasang panah dan segera bidikkan ke tubuhnya." Mendengar kata-kata kedua pemburu tadi, harimau lantas berkata dengan suara yang dibuat tenang dan penuh wibawa, "Jangan takut. Dan tidak perlu kalian membunuhku. Simpan saja senjata-senjata kalian itu. Kemarilah mendekat. Aku bukan lagi harimau yang gemar memangsa. Sekarang aku adalah harimau suci yang menjaga telaga suci ini." Itu tidak mungkin. Kamu pasti harimau yang sangat buas yang sering diceritakan oleh warga di desa ini. Kenapa kalian tidak percaya kepadaku? Ketahuilah, aku telah lebih dari 1 bulan bertapa di tempat ini sambil menjaga telaga suci ini. Setiap orang yang membersihkan diri di telaga ini dan bersembahyang di batu besar itu, aku yang memberkatinya. Aku melakukan itu karena dewa telah mengampuni dosa-dosaku dan menugaskanku untuk menjadi penjaga di telaga ini. Aku tidak percaya. Bagaimana kamu bisa membuktikan omonganmu itu?
Ya, wajar kalian tidak percaya. Karena kita baru pertama kali bertemu. Tapi coba kalian lihat perhiasan-perhiasan ini. Ini adalah daksina yang kuperoleh dari mereka yang bersembahyang di tempat ini. Mereka memberiku gelang emas dan kalung emas. Tapi apa yang bisa kulakukan dengan perhiasan-perhiasan ini? Aku hanyalah seekor harimau yang tidak pantas menggunakan perhiasan selayaknya manusia. Selain itu, aku telah disucikan dengan menjadi penjaga di telaga ini. Bagaimana mungkin aku kembali tergoda dengan keindahan pada benda-benda duniawi? Orang-orang akan menyebutku sebagai harimau yang munafik. Oleh karena itu, kemarilah dan ambillah perhiasan-perhiasan ini. Mendengar penjelasan harimau, kedua orang pemburu itu pun berbisik-bisik satu dengan yang lainnya. Kawanku, sepertinya apa yang dikatakan harimau itu ada benarnya juga. Lagi pula, aku tertarik untuk mendapatkan perhiasan-perhiasan itu. Kita bisa menjualnya di kota dan kita akan dapat uang banyak. Ya, kamu benar. Tapi aku masih sangsi kepadanya. Coba kau suruh dia membawakan perhiasan-perhiasan itu kemari. Jangan kita yang masuk ke air telaga untuk mengambilnya. Ya, baiklah. Hai harimau, kalau kau memang benar akan memberikan perhiasan itu kepada kami, keluarlah dari air telaga dan bawakan perhiasan itu pada kami. Apa? Ucapan kalian benar-benar memalukan. Aku telah berbaik hati memberikan perhiasan-perhiasan ini kepada kalian. Mestinya kalian berterima kasih dan mengambilnya langsung kemari. Bukan malah tambah menyusahkanku dengan membawakannya kepada kalian. Kalian sebagai manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki pikiran dan perasaan, kenapa kalian bisa sampai berkata seperti itu? Benar-benar memalukan kalian ini. Benar juga apa yang dikatakannya. Baiklah, aku akan masuk ke air telaga dan mengambil perhiasan-perhiasan itu. Kau tunggu saja di sini ya. Iya, baiklah. Si pemburu yang satu pun turun ke dalam telaga yang airnya jernih dan segar itu. Sementara pemburu yang satunya lagi menunggu di tepi telaga. Begitu si pemburu berada di dalam air, tiba-tiba harimau menerkam tubuhnya. Mulut harimau yang bergigi tajam menggigit bahu si pemburu dan membenam-benamkannya ke dalam air. Hanya dalam beberapa detik saja, si pemburu mati oleh sergapan harimau. Dalam keadaan yang benar-benar di luar dugaan itu, pemburu yang satunya lagi sangat terkejut dan secepat kilat memanah harimau dengan panah-panahnya yang beracun. Beberapa pucuk anak panah
menancap di tubuh harimau yang mengakibatkan harimau menggelepar dan mati. Si pemburu yang masih hidup terengah-engah melihat mayat temannya dan juga mayat harimau. Air telaga yang bening itu pun menjadi merah karena bercampur dengan darah. Suasana terasa begitu mencekam dan menakutkan akibat kejadian mengerikan tadi. Si pemburu yang masih hidup takluk di atas tanah. Tubuhnya lemas, jantungnya berdetak kencang, nafasnya memburu, matanya menatap kosong seolah tidak percaya akan kejadian yang baru saja terjadi dan dialaminya barusan. Peristiwa tadi telah membuat si pemburu yang menginginkan perhiasan mati di tangan harimau. Harimau pun mati dipanah oleh si pemburu. Dan pemburu yang masih hidup pun kehilangan temannya sendiri. Saudara-saudara sedharma yang budiman, dari cerita tersebut dapatlah sekiranya kita ambil maknanya, bahwa hendaknya jangan pernah kehilangan kewaspadaan bila kita mencoba menjalin kepercayaan pada mereka yang berwatak jahat dan kejam. Dalam kitab Hita Upadesa disebutkan, tidak ada alasan untuk menaruh kepercayaan pada seseorang yang kejam, karena orang yang patut dipuji pun memiliki rasa takut pada orang-orang.